Konten ini hadir untuk memperbaiki kosakataku, mendapatkan informasi dengan lebih efisien saat mendengarkan, membantu proses pemahaman, menangkap intensi asli pembicara, dan lain sebagainya. Konten ini dibuat atas kepentingan pribadi, tapi akan bermanfaat bagi kalian yang ikut mendengarkan. Mari kita mulai. Formal. 1. Nuansa. Konteks resmi. Formal mengacu pada sesuatu yang bersifat resmi, terstruktur, dan mengikuti norma atau aturan yang telah ditetapkan. Gaya bahasa dan tata krama. Dalam bahasa, formal berarti menggunakan kata-kata atau gaya yang sopan dan baku, biasanya digunakan dalam situasi resmi atau komunikasi profesional. Penampilan dan sikap. Dalam konteks berpakaian atau berperilaku, formal menandakan penampilan yang rapi, tertib, dan sesuai dengan etika atau aturan tertentu. 2. Sebab akibat. Sebab, aturan dan norma. Adanya aturan atau standar dalam suatu lingkungan, misalnya peraturan perusahaan atau tata tertib secara resmi, menyebabkan penerapan gaya formal. Tujuan profesionalisme. Keinginan untuk menunjukkan keseriusan, rasa hormat, profesionalisme, mendorong penggunaan gaya formal. Akibat, citra profesional. Penggunaan formal dapat menghasilkan kesan yang serius dan terpercaya, yang sangat penting dalam dunia bisnis dan akademik. Keteraturan. Menciptakan suasana yang terstruktur dan tertib, memudahkan komunikasi dan interaksi dalam lingkungan resmi. Informal. 1. Nuansa. Informal merujuk pada gaya, komunikasi, atau suasana yang tidak terikat oleh aturan baku dan resmi. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih santai, tidak kaku, dan sering lebih personal. Karakteristik, kebebasan ekspresi, penggunaan bahasa dan perilaku yang lebih bebas tanpa aturan yang ketat. Keterbukaan, cenderung mengutamakan keakraban dan kehangatan dalam interaksi, tanpa formalitas yang menghalangi hubungan personal. Konteks sosial, sering digunakan dalam situasi sehari-hari, pertemuan santai, atau komunikasi antara teman dan keluarga. Sebab akibat, sebab, lingkungan, dan konteks sosial. Lingkungan yang santai dan tidak mengharuskan tata krama resmi mendorong penggunaan gaya formal, gaya informal. Keinginan untuk lebih dekat. Untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab dan terbuka, orang cenderung menggunakan gaya komunikasi yang informal. Kebiasaan dan budaya. Di banyak budaya, komunikasi informal dianggap sebagai cara untuk menunjukkan kehangatan dan keaslian dalam interaksi. Akibat, hubungan yang lebih dekat. Gaya informal memfasilitasi terciptanya hubungan interpersonal yang hangat dan lebih personal. Kebebasan berpendapat. Pendekatan informal mendorong ekspresi ide dan perasaan tanpa tekanan aturan formal yang kaku. Risiko kurangnya struktur. Di sisi lain, penggunaan yang terlalu informal dapat menyebabkan ketidakjelasan atau kurangnya keseriusan dalam situasi yang memerlukan standar profesional. Emosi dan ekspresi. Nuansa. Emosi merupakan reaksi psikologis dan fisiologis terhadap rangsangan internal atau eksternal yang mencakup perasaan seperti bahagia, sedih, marah, takut, dan terkejut. Emosi bersifat subjektif dan dapat berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi individu. Ekspresi merupakan cara seseorang mengkomunikasikan atau menampilkan emosi, baik melalui bahasa tubuh, suara, maupun kata-kata. Ekspresi bisa sangat bervariasi antar budaya dan individu, dan tidak selalu mencerminkan emosi yang sebenarnya dirasakan. Keterkaitan emosi dan ekspresi. Meskipun keduanya saling berhubungan, ekspresi tidak selalu merupakan gambaran langsung dari emosi yang dirasakan. Misalnya, seorang mungkin menyembunyikan perasaannya dalam kurung emosi internal, sehingga ekspresi yang ditampilkan terlihat berbeda dari apa yang sedang dialaminya. 2. Sebab akibat. Sebab
Pengalaman lingkungan. Faktor lingkungan, interaksi sosial, dan pengalaman hidup mempengaruhi emosi yang dirasakan serta cara mengekspresikannya. Kepribadian dan budaya. Setiap individu memiliki kecenderungan unik dalam respon rangsangan dalam emosional yang dipengaruhi oleh kepribadian, nilai-nilai, dan norma budaya. Kondisi fisiologis. Proses biologis dalam tubuh, seperti hormon dan reaksi saraf, turut berperan dalam munculnya emosi dan cara mengekspresikannya. Akibat interaksi sosial. Ekspresi emosi yang sesuai dapat meningkatkan komunikasi dan memperkuat hubungan sosial. Sebaliknya, ekspresi yang tidak tepat dapat menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Kesehatan mental. Penyaluran emosi yang tepat dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan psikologis. Menahan atau mengungkapkan emosi secara tidak tepat dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental. Pengambilan keputusan. Emosi yang intens dapat mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan, seringkali mengurangi rasionalitas dalam penilaian situasi. Netral. 1. Suasana. Netral merujuk pada keadaan atau sikap yang tidak memihak, tidak condong ke satu pihak, dan tidak menunjukkan bias emosional maupun nilai tertentu. Ciri khas. Tidak memihak, menjaga jarak dari konflik atau kecenderungan pendapat tertentu. Keseimbangan. Mengedepankan fakta dan kejelasan tanpa terbawa perasaan pribadi atau kepentingan tertentu. Kebersihan emosional. Tidak terpengaruh oleh emosi sehingga mampu memberikan pandangan yang seimbang. 2. Sebab akibat. Sebab. Kebutuhan objektivitas. Dalam banyak situasi, terutama dalam pengambilan keputusan atau penilaian, sikap netral diperlukan agar hasilnya tidak terdistorsi oleh bias atau emosi. Lingkungan multikultural. Dalam interaksi dengan berbagai pihak yang memiliki latar belakang berbeda, sikap netral membantu mencegah konflik dan menjaga keharmonisan. Prinsip keadilan. Nilai keadilan dan transparansi sering mengharuskan pihak terlibat untuk bersikap netral agar setiap argumen dan data dapat dinilai secara adil. Akibat pengambilan keputusan yang seimbang dengan sikap netral, keputusan yang dihasilkan cenderung lebih rasional dan tidak berat sebelah. Minim konflik. Sikap netral dapat mengurangi potensi konflik karena tidak menunjuk pada pihak tertentu secara jelas. Kredibilitas dan kepercayaan. Pihak yang bersikap netral seringkali dianggap lebih dapat dipercaya karena tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Objektif. 1. Nuansa. Objektif merujuk pada sikap atau penilaian yang tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi, prasangka, atau kepentingan tertentu. Dalam konteks analisis dan pengambilan keputusan, bersikap objektif berarti mengedepankan fakta dan data yang dapat diverifikasi. Keterkaitan dengan kebenaran. Pendekatan objektif bertujuan mencapai gambaran yang seakurat mungkin tentang kenyataan, sehingga hasil atau kesimpulan yang diperoleh tidak bias dan dapat dipercaya. Kontras dengan subjektif. Berbeda dengan pendekatan subjektif yang dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi pribadi, objektivitas menuntut pemisahan antara fakta dan opini. 2. Sebab akibat. Sebab kebutuhan akurasi dalam banyak bidang seperti jurnalisme, riset ilmiah, dan pembuatan kebijakan, objektivitas diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan akurat dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Etika dan profesionalisme. Praktik yang objektif membantu menjaga integrasi dan kredibilitas sehingga menghasilkan kepercayaan dari publik dan pemangku kepentingan. Akibat keputusan yang lebih tepat. Dengan mengedepankan data dan fakta, keputusan yang diambil cenderung lebih rasional dan tepat sasaran. Transparansi dan keadilan. Pendekatan objektif
mendukung adanya transparansi dalam proses evaluasi dan penilaian, serta membantu mencegah terjadinya bias atau diskriminasi. Subjektif. 1. Nuansa. Subjektif merujuk pada pandangan atau penilaian yang dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman, dan perspektif pribadi. Hal ini seringkali mengandung unsur emosional dan persepsi individu, sehingga cenderung berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan dengan pribadi. Pendekatan subjektif menonjolkan interpretasi pribadi terhadap suatu situasi atau fakta yang bisa dipengaruhi oleh latar belakang, nilai-nilai, dan pengalaman hidup masing-masing individu. Kontras dengan objektif. Berbeda dengan sikap objektif yang menekankan pada fakta dan data yang dapat diverifikasi, pendekatan subjektif lebih menonjolkan nuansa perasaan dan interpretasi personal. 2. Sebab akibat. Sebab pengalaman pribadi. Setiap individu memiliki pengalaman unik yang mempengaruhi cara mereka memandang dan menilai suatu peristiwa. Emosi dan persepsi. Faktor emosional seperti kegembiraan, kesedihan, atau kekecewaan dapat membentuk cara pandang yang subjektif. Kebudayaan dan lingkungan. Nilai budaya dan lingkungan tempat seorang tumbuh juga turut membentuk pandangan subjektif dalam menilai sesuatu. Akibat variasi penilaian. Karena dipengaruhi oleh perasaan dan pengalaman, penilaian subjektif cenderung bervariasi antar individu yang bisa menghasilkan perbedaan pendapat dalam suatu situasi. Resiko bias. Penilaian yang terlalu subjektif dapat mengubur fakta dan mengakibatkan bias, sehingga kurang adil atau kurang akurat dalam analisis, kreativitas, dan empati. Di sisi positif, pandangan subjektif dapat memberikan ruang bagi kreativitas, ekspresi pribadi, dan kemampuan untuk merasakan empati terhadap orang lain. Tegas. 1. Nuansa. Tegas mengacu pada sikap atau cara berbicara yang jelas, pasti, dan tidak ambigu. Seseorang yang tegas biasanya menyampaikan pendapat atau keputusan dengan keyakinan dan tanpa keraguan. Kekuatan komunikasi. Ketegasan mencerminkan kemampuan untuk menyampaikan pesan secara efektif, sehingga penerima pesan tidak ragu akan maksud dan tujuan komunikasi tersebut. Kepemimpinan dan kredibilitas. Sikap tegas seringkali diasosiasikan dengan kualitas kepemimpinan karena menunjukkan kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang jelas. 2. Sebab akibat. Sebab kepercayaan diri. Individu yang memiliki keyakinan pada pendapat atau keputusannya cenderung menunjukkan sikap yang tegas. Prinsip dan nilai. Dasar pemikiran yang kuat serta komitmen terhadap nilai atau prinsip tertentu mendorong seseorang untuk bersikap tegas. Pengalaman dan pendidikan. Pengalaman hidup, pelatihan, atau pendidikan yang menekankan pentingnya kejelasan dan keberanian dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan sikap tegas. Akibat. Kejelasan komunikasi. Sikap tegas membantu menyampaikan informasi dengan jelas, mengurangi resiko miskomunikasi. Pengambilan keputusan yang efisien. Dengan tegas, keputusan dapat diambil lebih cepat dan dilaksanakan tanpa keraguan, yang penting dalam situasi kritis atau mendesak. Peningkatan kredibilitas. Orang yang tegas cenderung dipandang lebih kredibel dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan otoritas dan pengaruhnya di lingkungan sosial atau profesional. Ambiguitas atau ragu-ragu. Ambiguitas atau keraguan merujuk pada keadaan di mana suatu pernyataan, situasi, atau keputusan tidak jelas atau memiliki makna ganda, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi. Ciri khas, ketidakjelasan. Terdapat ruang untuk berbagi penafsiran atau kemungkinan yang membuat pesan atau situasi tidak langsung dapat dipahami secara pasti. Keraguan-raguan.
Penyampaian yang ambigu sering disertai dengan sikap ragu di mana pembicara atau pengambil keputusan tidak menegaskan pendiriannya dengan tegas. Dampak komunikatif. Ambiguitas bisa membuat komunikasi menjadi kurang efektif karena penerima pesan mungkin kesulitan menentukan maksud sebenarnya. 2. Sebab akibat. Sebab kurangnya informasi atau kepastian. Ambiguitas sering muncul karena informasi yang disampaikan tidak lengkap atau tidak spesifik, sehingga meninggalkan ruang untuk penafsiran yang berbeda. Kompleksitas situasi. Dalam situasi yang kompleks, seringkali terdapat banyak variabel yang membuat keputusan atau pernyataan menjadi tidak tegas. Strategi komunikasi. Terkadang ambiguitas digunakan secara sengaja sebagai strategi untuk menjaga fleksibilitas atau menghindari komitmen yang terlalu kuat. Akibat interpretasi ganda. Penerima pesan dapat menafsirkan makna yang berbeda-beda yang berpotensi menimbulkan kebingungan atau salah pengertian. Penundaan keputusan. Keraguan-raguan dalam penyampaian atau pengambilan keputusan bisa memperlambat proses karena tidak ada kepastian yang jelas. Kehilangan kepercayaan. Jika ambiguitas terjadi secara berulang, pihak yang terlibat mungkin kehilangan kepercayaan karena merasa tidak mendapat kepastian atau arahan yang jelas.